Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryansa, pendamping sosial PKH Kecamatan Jawa Selatan, Kabupaten Sambas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Baiklah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari tahap asinkronus BIMTEK penanganan dan pencegahan stunting tahun 2021. Baiklah, pada kali ini cara mencuci tangan itu terdapat pada modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Baiklah, sebelum masuk ke tahapan ataupun langkah-langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar, saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan pandangan umum atau gambaran umum terkait proses pencuci tangan. Yang pertama adalah cuci tangan itu yang baik dan benar dilakukan antara 20 sampai 40 detik. Dari 20 sampai 40 detik itu telah diteliti bahwasannya efektif untuk membunuh kuman hingga 80%. Dari hasil tersebut, maka tak heran kalau cuci tangan pakai sabun tetap menjadi tips nomor 1 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya. Dan kenapa kita harus mencuci tangan? Pertanyaannya. Kenapa kita harus mencuci tangan? Yang pertama adalah 80% penyakit menular ditransfer melalui media tangan. Ya, 80% penyakit itu ditransfer melalui media tangan. Setelah itu yang kedua, untuk setiap 15 detik dihabiskan cuci tangan, 10 kali lebih banyak bakteri yang dihilangkan. Setiap 15 detik akan menghabiskan 10 kali banyak bakteri yang dihilangkan. Yang ketiga, jumlah bakteri di ujung jari itu berlipat ganda setelah menggunakan kamar mandi. Nah, jadi setelah menggunakan kamar mandi atau beraktivitas di tempat yang kotor itu bertambah berlipat-lipat ganda bakteri yang terdapat pada tangan. Yang keempat adalah tangan yang basah memiliki kemungkinan penyebaran bakteri 1000 kali lebih besar daripada tangan yang kering. Kemudian, apa hubungannya cuci tangan dengan stunting atau penanganan stunting ini? Nah, ketika anak tidak mencuci tangan, bakteri, virus ataupun parasit masuk ke dalam tubuh usus melalui mulut dan merusak kemampuan tubuh menyerap nutrisi. Lama-kelamaan anak bisa kekurangan gizi dan mengakibatkan mengalami stunting. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan kita harus mencuci tangan? Ya, apakah setiap saat ataukah setiap beraktivitas? Nah, kali ini saya akan merangkum beberapa hal yang diprioritaskan atau diutamakan untuk kita bisa mencuci tangan. Yang pertama, menurut Kemenkes Republik Indonesia, waktu paling penting untuk mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir adalah yang pertama sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, sebelum menyuapi anak. Yang ketiga, sesudah buang air. Yang keempat, setelah menyentuh barang-barang termasuk uang. Yang kelima, sebelum menyusui bayi. Yang keenam adalah setelah bersin ataupun batuk. Nah, itu adalah 6 waktu penting mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, setelah ini kita akan masuk cara ataupun langkah-langkah bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, baiklah bapak-bapak semuanya, hari ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu semuanya, bagaimana bapak-bapak atau ibu mencuci tangan? Ya, kira-kira bagaimana? Dan berapa lama bapak-bapak, ibu-ibu mencuci tangan? Baiklah, jadi saya di hari ini akan menjelaskan 6 langkah cara mencuci tangan memakai sabun. Yang pertama, kita harus sudah menyiapkan alat. Yang pertama ini adalah sabunnya. Oke, yang kedua kita menyiapkan air yang mengalir. Ini air mengalir. Oke, selanjutnya kita akan melakukan 6 langkah cara mencuci tangan. Nah, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita akan melakukan praktik ini. Perhatikan dengan baik karena ini sangat penting
untuk mengetahui bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Baiklah, yang pertama kita pastikan terlebih dahulu apakah air yang kita pakai ini tidak berbau, tidak berwarna, ya, dan juga tidak berasa, karena kita akan mencuci dengan air yang bersih. Nah, jadi percuma saja kalau kita mencuci tangan dengan air yang berbau, berwarna ataupun berasa, ya, karena itu boleh jadi ciri-cirinya merupakan air yang tidak bersih. Selanjutnya, sabun yang kita gunakan ini adalah harusnya sabun yang dipakai pribadi, tidak dalam istilah lain tidak ganti-ganti atau tidak bergantian, bukan sabun yang dipakai untuk sejuta umat, ya, sabun yang hanya untuk dipakai pribadi. Ya, kali ini saya merekomendasikan dengan sabun cair, ya. Kalaupun sabun batang, dia harus dengan wadah yang tertutup dan pemakaiannya terbatas oleh beberapa orang tertentu saja. Nah, selanjutnya kita akan membasahi air dengan tangan. Setelah ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak sudah siap dengan ini airnya dengan sabun masing-masing, kita akan membasahi tangan dengan air mengalir. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan bersama-sama memperagakan langkah-langkah mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Baiklah, yang ini adalah kita gunakan saja air yang bersih dalam ember dengan sabun cair. Dan yang pertama, basahi dulu tangan kita dengan air, ya. Setelah itu ambil sabun secukupnya, ya, kita gosok-gosok pada telapak tangan secara lembut dengan arah yang memutar seperti ini, ya. Seperti ini. Kita tambah lagi sabunnya, usap bagian kedua punggung tangan secara bergantian seperti ini, ya. Masih kita usap dulu sambil ditekan-tekan, itu gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, ya. Setelah itu letakkan ujung jari telapak tangan, kemudian digosok seperti ini, ya. Gosok perlahan, ya, gantian lagi. Oke, seperti ini, digosok-gosok dengan ujung jari. Setelah itu bersihkan setiap jari dengan menggenggam. Dan yang terakhir itu ini yang paling penting, gosok ibu jari tangan kita. Setelah itu bersihkan, tidak lupa juga lengan, ya. Ya, oke, baik, ini sudah terkena sabun semua tangan kita. Setelah itu kita cuci dengan dicelup, kita tumpahkan saja karena kita mencuci tangan dengan air yang mengalir, sehingga air yang dalam ember masih tetap bersih, ya. Oke, masih kita gosok lagi, kita bilas kembali. Yap, itulah langkah ke-6 dari proses mencuci tangan dengan baik dan benar dengan air mengalir. Setelah dicuci dengan sabun dengan air mengalir, setelah itu kita keringkan tangan kita dengan tisu basah ataupun lap yang bersih. Nah, setelah itu, baiklah, coba lihat tangan bapak-bapak semuanya, apakah masih ada kotoran atau tidak ada lagi. Nah, baiklah. Oke, baiklah, setelah bapak mencuci tangan, bapak dan ibu mencuci tangan, apa yang bapak rasakan? Ya, fresh, segar, ya kan, merasa lebih aman dari sebelumnya. Nah, itulah salah satu manfaat juga dari mencuci tangan. Baiklah, beberapa hal pesan kunci yang akan saya sampaikan kepada bapak dan ibu yang mendengar mencuci tangan. Tentang mencuci tangan ini, yang pertama adalah dilakukan kurang lebih selama 20 detik, ya, 20 detik sampai 40 detik seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang kedua, gunakan sabun cair ataupun sabun batangan dengan wadah yang tertutup, ya, dengan yang kita telah simulasikan tadi, kita praktekkan. Selanjutnya yang ketiga adalah gunakan air mengalir yang tidak berbau, tidak berwarna, ya. Baiklah, itu adalah langkah kedua ataupun langkah yang terdapat dalam modul 7 pada langkah kedua tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.